Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen serta rekan-rekan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Analisis Klasifikasi Penyakit Daun Cabai dengan perbandingan model SVM, CNN, dan juga ResNet sebagai klasifikasi penyakit pada citra daun cabai. Next. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Ari Budi Wibowo dengan NIM 1020, kemudian yang kedua ada Arif Kurniawan dengan NIM 1019, yang ketiga ada Hendra Kurnia dengan NIM 1236, keempat ada Muhammad Ridho Arobi dengan NIM 1188, terakhir ada saya sendiri, Rifana Yurisala dengan NIM 1088. Next. Baik, penelitian ini berfokus pada permasalahan penyakit daun cabai yang menjadi salah satu faktor utama penurunan produktivitas tanaman. Penyakit pada daun dapat menyebabkan penurunan hasil panen hingga sekitar 40% dan seringkali sulit dideteksi secara manual karena memerlukan keahlian khusus serta proses pengamatan yang memakan waktu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini memanfaatkan pendekatan machine learning dan deep learning yang mampu melakukan klasifikasi penyakit daun secara otomatis, lebih cepat dan lebih akurat berdasarkan citra daun cabai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membandingkan performa 3 metode, yaitu SVM, CNN, dan ResNet dalam mengklasifikasikan penyakit daun cabai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menentukan metode yang paling efektif untuk mendukung proses deteksi penyakit pada tanaman cabai. Oke, next. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6.527 citra daun cabai yang dikumpulkan dari citra yang kami sudah kumpulkan. Dataset dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu daun sehat, daun keriting, bercak daun, dan kutu daun. Untuk proses pelatihan model, data dibagi dengan rasio 70% untuk training, 20% untuk validation, dan 10% untuk testing. Seluruh citra diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 piksel agar sesuai dengan kebutuhan model CNN dan ResNet. Selain itu, dataset mencakup variasi kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan tingkat keparahan penyakit sehingga model yang dihasilkan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data baru. Oke. Baik, untuk pipelinenya sendiri dari processing kami yaitu setelah kita mengumpulkan data, lalu kita memanfaatkan sebuah platform yang bernama Rocketfall, mana fungsinya untuk kita labeling secara otomatis. Lalu kita augmentasi dimulai dari flip, rotasi, dan kecerahannya. Setelah itu tahap kedua, kita melakukan crop daun yaitu menggunakan program Python, di mana hasilnya dari gambar yang memiliki latar belakang lalu diubah menjadi blank hitam, hanya menyisakan gambar daunnya saja. Dari 3 klasifikasi metode ini kami menggunakan SMVM, CNN, dan ResNet 50. Lalu untuk mengetahui metode mana yang memberikan performa terbaik dalam proses identifikasi atau klasifikasi citra. Metode pertama adalah Support Vector Machine atau SVM. Metode ini menggunakan ekstraksi fitur HOG dan LBP untuk mengambil karakteristik penting dari citra, kemudian menggunakan kernel RBF untuk mengenali pola yang bersifat non-linear. VM dikenal efektif terutama pada dataset dengan dimensi fitur yang tinggi.
Lalu untuk metode kedua yaitu CNN, arsitektur konvolusional neural network yang dirancang secara khusus sesuai kebutuhan penelitian. Model ini terdiri dari 4 lapisan konvolusi dan polling, serta menerapkan dropout sebesar 0,5 untuk mengurangi risiko overfitting. Keunggulannya, metode ini adalah arsitektur yang ringan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik data. Metode ketiga adalah ResNet 50 yang memanfaatkan pendekatan transfer learning. Model ini menggunakan bobot awal dari dataset ImageNet dan memiliki 50 lapisan residual block sehingga mampu mengekstraksi fitur citra secara lebih mendalam dan kompleks. Dengan pembandingan ketiga metode tersebut diharapkan dapat memperoleh model klasifikasi yang paling akurat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Model CNN custom berbentuk jaringan sekuensial dengan input gambar beresolusi 224 time per second pixel. Arsitektur ini terdiri dari 3 blok lapisan utama, masing-masing menggunakan Curve 2D dengan aktivasi rule untuk ekstraksi fitur spesial, diikuti oleh max pooling 2D untuk mereduksi dimensi data, dan diakhiri dengan lapisan dense beraktivasi softmax untuk klasifikasi 4 kelas. Next. Semua model berbasis deep learning kami latih sebanyak 30 epoch. Menariknya, terdapat temuan tak terduga pada hasil evaluasi data testing kami. Berbeda dengan ekspektasi awal di mana model pre-trained biasanya unggul, di sini CNN Custom berhasil meraih performa tertinggi dengan akurasi 78,2%, jauh melampaui ResNet 50 yang hanya mendapatkan akurasi 55,3%. Jika kita bedah tabel perbandingan ini, CNN unggul merata di seluruh metrik dengan akurasi, precision, dan recall di kisaran 78% sampai 79%, serta memiliki validation loss terendah di angka 0,53%. Oke, pada slide 9 kita membandingkan efisiensi waktu training ketiga model. SVM terbukti paling efisien karena hanya membutuhkan 115 detik, 5,2 kali lebih cepat dibanding ResNet 50. CNN berada di posisi menengah dengan waktu 342 detik, sementara ResNet 50 membutuhkan waktu paling lama, yaitu 599 detik atau hampir 10 menit, yang mencerminkan tingginya kompleksitas komputasi arsitektur ini. Next. Pada slide 10, kita merangkum performa seluruh model secara komparatif. CNN adalah model terbaik karena memberikan keseimbangan optimal, menghasilkan akurasi tertinggi 78,2% pada waktu training yang moderat, serta sangat cocok untuk karakteristik data kecil. SVM unggul di kecepatan 115 detik, namun akurasinya terbatas di 68,4%. Sedangkan ResNet 50 kurang direkomendasikan untuk kasus ini karena memiliki akurasi terendah 55,3% meskipun memakan sumber daya komputasi paling besar. Next. Baik, kesimpulan dari proyek ini adalah arsitektur CNN terbukti menjadi model paling optimal dan adaptif untuk dataset daun cabai kami, baik dari segi akurasi yang bernilai 78,2% maupun efisiensi waktu dibanding ResNet. SVM tetap menjadi opsi yang baik jika sumber daya komputasi sangat terbatas karena waktu trainingnya yang sangat singkat. Saran kami untuk pengembangan ke depan adalah membuka kunci beberapa blok layer teratas ResNet untuk melakukan fine-tuning mendalam agar akurasinya dapat ditingkatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.